Mang Udin cukup tersentak mendengar penjelasan tersebut. Dia mengakui bahwa hatinya masih ada keraguan. Dia hanya mencoba-coba saja. Ya, ini yang sering terjadi. Kita merasa mencoba-coba saja, bukan yakin. Mungkin saja ini cocok, baca ini mungkin cocok, baca itu mungkin cocok, kan begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mungkin sering kita mendengar tentang syukur, bersyukur, menerima apa adanya, dan berikhlas diri dalam sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada sebuah kisah yang penuh inspirasi. Dalam hal ini terjadi pada dua orang tukang sol sepatu. Begini kisahnya. Sebut saja dia adalah Mang Udin. Mang Udin adalah seorang penjual jasa perbaikan sepatu yang biasa disebut tukang sol. Setiap pagi dia melangkahkan kakinya meninggalkan anak dan istrinya yang berharap nanti sore hari Mang Udin membawa uang untuk membeli nasi dan keperluan lauk pauk, segala kebutuhan hidup. Mang Udin terus menyusuri jalan sambil berteriak menawarkan jasanya. Sol sepatu, siapa yang mau membenarkan sol sepatu? Sampai tengah hari baru satu orang yang menggunakan jasanya. Itu pun hanya perbaikan kecil saja. Perut Mang Udin mulai keroncongan. Hanya air teh, bekal dari rumah yang mengganjal perutnya waktu itu. Mau beli makan, uangnya tidak cukup. Hanya berharap dapat order besar sehingga bisa membawa uang ke rumah. Di tengah keputusasaannya, Mang Udin berjumpa dengan seorang tukang sol yang lain. Sebut saja namanya Bang Soleh. Mang Udin pun berkata, "Wah, Bang Soleh, kok wajahnya berseri banget? Pasti punya banyak uang dan dapat hasil sol yang banyak," kata Mang Udin. Mereka berpapasan di tengah jalan. Dan akhirnya Bang Soleh pun berhenti dan bercakap-cakap sama Mang Udin. "Bagaimana Bang Soleh dengan hasil hari ini Bang? Sepertinya kalau lihat raut wajah abang, sepertinya abang banyak order nih," kata Mang Udin memulai percakapan. Bang Soleh pun menjawab, "Alhamdulillah, ada beberapa orang memperbaiki sepatu Bang," kata Bang Soleh. Mang Udin pun menyela, "Saya baru satu Bang, itu pun cuma benerin perkara kecil, hanya jahitan," kata Mang Udin. "Oh, alhamdulillah Bang, itu harus disyukuri juga Bang," kata Bang Soleh. "Mau disyukuri gimana Bang? Gak cukup buat beli beras nanti," kata Mang Udin sedikit kesal. "Justru dengan bersyukur nikmat kita akan ditambah loh Bang," kata Bang Soleh sambil tetap tersenyum. "Memang begitu Bang?" tanya Mang Udin. Yang sebenarnya Mang Udin itu ya tahu kalau tentang hal itu, tapi itu cuma tahu, tapi rasa percaya masih belum ada di dalam Mang Udin. "Insya Allah Bang, tapi kita ke masjid dulu yuk. Kita ke masjid untuk sholat zuhur, sebentar lagi adzan," kata Bang Soleh sambil membawa dan mengangkat pikulannya. Mang Udin pun sedikit kikuk. Masalahnya kenapa? Karena dia tidak pernah mampir ke masjid untuk salat. "Ayolah kita mohon kepada Allah supaya kita nanti diberi rezeki yang barokah Bang," kata Bang Soleh. Akhirnya Mang Udin pun mengikuti Bang Soleh menuju ke sebuah masjid terdekat. Bang Soleh begitu hafal tata letak masjid tersebut. Sepertinya kalau dilihat-lihat, Bang Soleh ini
sudah sering ke masjid ini, pikir Mang Udin. Singkat cerita, setelah sholat, Bang Soleh mengajak Mang Udin ke sebuah warung nasi untuk membeli makan siang. Tentu saja Mang Udin bingung sebab dia tidak punya uang karena tidak dapat hasil hari itu. Bang Soleh pun mengerti dengan raut wajah Mang Udin. "Udahlah Bang, ayo makan dulu, saya yang traktir," kata Mang Soleh. Akhirnya Mang Udin pun ikut makan di warung Tegal tersebut. Setelah makan, Mang Udin berkata, "Saya tidak enak nih, nanti uang untuk dapur Abang Soleh berkurang setelah dipakai untuk mentraktir saya makan," kata Mang Udin. "Tenang saja Bang, Allah akan menggantinya bahkan lebih besar dari yang saya berikan kepada Abang, dan itu pun akan lebih barokah," tegas Mang Soleh. Dengan penuh percayanya Mang Soleh tersenyum menjawab Mang Udin. "Abang yakin?" kata Mang Udin. "Insya Allah," kata Bang Soleh meyakinkan. "Oh, kalau begitu saya mau sholat lagi Bang, bersyukur dan mau memberi kepada orang lain," kata Mang Udin penuh pengharapan. Semoga nanti dia akan mendapatkan uang yang lebih dan mendapatkan order yang banyak. "Insya Allah Bang, kalau Abang penuh keyakinan kepada Allah, Abang akan diberi jalan yang lebih mudah dan akan lebih keberkahan datang kepada Abang," kata Bang Soleh. Keesokan harinya mereka bertemu di tempat yang sama. Bang Soleh mendahului menyapa Mang Udin. "Apa kabar Bang?" "Alhamdulillah baik." "Oh iya, saya sudah mengikuti saran Abang Soleh. Tapi mengapa kok penghasilan saya malah turun Bang? Sampai siang ini satupun tidak ada pekerjaan yang datang pada saya untuk membenarkan sol sepatu," kata Mang Udin setengah menyalahkan rasanya kepada Bang Soleh. Bang Soleh hanya tersenyum kemudian berkata, "Masih ada hal yang perlu Mang Udin lakukan sebenarnya untuk mendapatkan rezeki yang barokah," kata Bang Soleh. "Apa itu Bang?" tanya Mang Udin penasaran. "Gini Bang, rahasianya Abang harus tawakal, ikhlas, dan sabar," kata Bang Soleh sambil kemudian mengajak Mang Udin lagi ke masjid dan mentraktir makan siang lagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka bertemu lagi, tetapi di tempat yang berbeda. Mang Udin yang berhari-hari ini sepi order berkata setengah menyalahkan lagi, "Wah, saya makin parah. Kemarin nggak dapat order, sekarang juga sampai hari ini belum dapat order Bang. Apa saran dari Abang Soleh ini tidak cocok kepada saya?" kata Mang Udin celetus. "Bukan tidak cocok Bang," kata Mang Soleh. "Mungkin keyakinan Mang Udin belum kuat atas pertolongan Allah. Coba renungkan, sejauh mana Mang Udin yakin bahwa Allah akan menolong kita?" jelas Bang Soleh sambil tersenyum. Mang Udin cukup tersentak mendengar penjelasan tersebut. Dia mengakui bahwa hatinya masih ada keraguan. Dia hanya mencoba-coba saja. Ya, ini yang sering terjadi. Kita merasa mencoba-coba saja, bukan yakin. Mungkin saja ini cocok, baca ini mungkin cocok, baca itu mungkin cocok, kan begitu teman-teman. Akhirnya hanya coba-coba menjalankan apa yang dikatakan oleh Bang Soleh tadi. "Bagaimana supaya yakin Bang?" kata Mang Udin. Sedikit pelan hampir terdengar. Rupanya Bang Soleh sudah menebak kemana arah pembicaraan Bang Udin tersebut. "Saya mau bertanya kepada Mang Udin, apakah kita janjian untuk bertemu hari ini di sini?" kata Bang Soleh. "Tidak. Tapi
Kenyataannya kita bertemu, bahkan 3 hari berturut-turut. Mang Udin dapat rezeki bisa makan bersama saya. Jika bukan karena Allah yang mengatur semua ini, siapa lagi, Mang? Lanjut Bang Soleh pada Mang Udin. Terlihat berpikir sangat dalam, Mang Udin. Bang Soleh pun melanjutkan, mungkin sudah banyak petunjuk dari Allah, Bang. Hanya saja kita jarang atau kurang memperhatikan petunjuk tersebut. Kita tidak menyangka Allah akan menolong kita karena sebenarnya karena kita tidak yakin, Bang. Mang Udin pun manggut-manggut, sepertinya mulai paham. Karena ketidakyakinan Mang Udin itulah, karena sebuah hadis qudsi mengatakan, Inni inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku mengatakan aku kaya, aku pun kaya. Jika hambaku mengatakan aku akan mencukupinya, aku pun akan mencukupinya. Jika hambaku ragu tentang aku, maka keraguan itu pun akan datang kepadanya. Begitulah teman-teman, saudaraku seiman, seislam. Oke deh, saya paham, kata Mang Udin. Selama ini saya akui saya memang ragu, Bang. Sekarang saya akan belajar meyakinkan diri bahwa Allah sebenarnya sudah membimbing saya. Saya sendiri yang tidak dapat melihat akan hidayah, ilham, dan isyarat dan tidak bisa mensyukurinya. Terima kasih, Bang, kata Mang Udin kepada Bang Soleh. Matanya Mang Udin mulai berkaca-kaca. Terdapat rasa hidayah dari Allah kepada Mang Udin. Terima kasihlah kepada Allah, Bang. Sebentar lagi duhur, ayo kita ke masjid lagi yuk. Kita mohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Semoga kita akan diberi kelapangan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat ini, Bang. Karena di masjid itu adalah rumah Allah. Siapapun yang datang ke rumah Allah adalah tamu Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah itu, Bang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi dan memberi kemanfaatan, keberkahan di dalam semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.